selamat sore Sobat Danger semuanya. Jadi kali ini saya akan membuat suatu konten ya, dimana keseharian saya seperti ini. Saya akan menjemur sekaligus menyemprot ular-ular venom peliharaan saya. Nah, terus kalian lihat di sini sudah ada yang kita rendam. Nah, ini king cobra, dia lagi makan dan sekaligus saya rendam. Karena di sistem kandang sini kita itu nggak pakai yang namanya water dish, makanya setiap minimal seminggu 2 kali kita akan keluarin semua ular yang ada di sini. Terus ya kita rendam dan semprot-semprot sekaligus jemur biar mereka juga minum dan mendapat asupan kalsium dari UVA sinar matahari. Itu bukan kalsium ya, vitamin D dari UVA, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan keluarkan semua ular peliharaan saya dan kita semprot-semprot bareng. Oke. Jadi di sini ya seperti ini kegiatannya. Jadi kita membiarkan si ular ini bergerak di atas meja ini. Terus sekaligus karena ini cuacanya dia kebetulan lagi hujan, makanya ya mereka lebih senang. Jadi mendung-mendung gini, dingin-dingin. Terus kalian kita semprot pakai semprotan gini. Nah, nyemprotnya agar dia minum, jadi kita semprot di kepalanya seperti ini pelan-pelan. Nah, nanti dia bakalan minum. Nah, awas ya kameramen ya, jangan terlalu dekat tanganmu. Nah, lakukan kayak gini itu cukup ya, minimal seminggu sekali lah kalian semprot seperti ini. Nah, karena di sini sistem kandangnya itu dia nggak pakai water dish, makanya ya saya semprot gini biar sekalian dia minum. Terus fungsinya disemprot ini apa selain dia biar minum? Karena si ular viper ini kan dia metabolismenya lama. Nah, otomatis si air yang dia masuk ke mulutnya, terus dia di sistem pencernaannya itu akan membantu proses metabolisme mereka. Jadi yang awalnya makanan mereka di dalam tubuh itu padat, ketika diberi air seperti ini, dia itu akan membantu mereka dalam melunakkan makanan mereka. Jadi biar mereka juga nggak sembelit. Nah, ini ada koleksi Trimeresurus puniceus saya. Jadi yang saya semprot ini ada yang warna normal ya, normal cerah itu. Tuh, warnanya cerah banget. Terus ini ada juga yang dia space, jadi dia itu hitam legam gitu. Terus dia ada motif-motif bintang, motif-motif putih-putih seperti bintang, makanya dinamakan space. Terus ini juga ada super red, dia merah merona banget, dia super red puniceus. Udah proven juga, udah beranak juga di sini. Terus ini ada tomat head space. Jadi dia itu punya head juga ya, head heterozygote space. Karena ini sebian teman saya juga. Nah, indukannya itu seperti ini. Indukannya itu hitam seperti ini, tapi dia itu red. Jadi hasil anakannya itu akan tomat seperti ini. Jadi dia merah, tapi semakin dia dewasa dia akan muncul bintik-bintik putih seperti ini. Seperti itu. Nah, ini udah mulai hujan lagi ya, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi ini koleksi puniceus saya. Kita semprot-semprot seperti ini. Semprot secukupnya aja. Kalau misal mereka udah nggak mau minum ya udah. Oke. Nah, jadi ini king cobra-nya dia udah mau makan. Terus dia udah sampai di pangkal ekornya tuh. Nah, kenapa saya rendam seperti ini? Ya biar dia itu nggak kotor lah makanannya. Karena di kandangnya ini saya pakai sistemnya gini aja. Jadi dia itu tanpa alas, terus tanpa water dish. Jadi pup sama makanannya kalau saya kasih ke sini itu akan nyampur dia. Makanya saya rendam kayak gini, saya kasih makan. Alhamdulillah dia juga mau. Dia mau makan di luar kandang gitu loh. Nah, terus dia itu bisa dilihat ada luka di leher ya. Jadi ini tuh masih tangkapan alam, king cobra tangkapan alam. Terus dia besar di teman saya, namanya Egi, orang Pasuruan. Ini dikirim ke saya di sini untuk rescuean. Jadi alhamdulillah dia udah mau makan lancar di sini. Oke, jadi seperti ini proses makan king cobra ya.
Jadi king cobra itu makanan utamanya itu ular. Karena Ophiophagus-sana di dalam bahasa mana itu? Bahasa Latin. Itu artinya itu Ophiophagus itu pengintai dari atas pohon, terus Hana itu artinya pemakan ular. Apa kebalik ya? Oh, Ophiophagus itu pemakan ular, Hana itu pengintai dari atas pohon. Jadi si Ophiophagus Hana itu emang dia pemakan ular sejati. Jadi dia itu nggak mau dikasih makanan lain selain ular. Bukan karena kejam, bukan karena saya nggak sayang sama ularnya, tapi emang ya ini etologi mereka, ini karakter mereka. Jadi saya nggak bisa mengubah karakternya. Ada beberapa king cobra yang dia mau dikasih makan biawak, tapi itu kurang bagus untuk sistem pencernaan mereka, karena sistem pencernaannya itu nggak sesuai, karena sistem pencernaannya itu udah didesain buat yaitu mencerna seekor ular. Nah seperti ini, dia akan terus menelan. Jadi si ularnya di dalam perut king cobra itu bisa kalian lihat, ularnya itu panjang, tapi di dalam perutnya dia itu dilingkarkan lagi di bagian sini kan ada yang membesar itu ya. Jadi ularnya itu akan berpusat di sini gitu. Oke. Nah, ini kebetulan si king cobranya ini udah selesai makan. So, akan kita masukkan kembali ke kandangnya ini. Kita kerahkan air hujan ini. Aduh. Ya kecepit ya guys ya. Nah, jadi kemarin saya juga sempat menyinggung di video sebelumnya. Kalau nggak semua ular berbisa itu kita bisa memakai hook. Jadi secara mau nggak mau ya kita menggunakan tangan kosong. Nah, terus kalau ada yang tanya, lah gimana kalau kita melihara ular berbisa tapi nggak bisa dihook? Berarti otomatis bunuh diri dong kita. Ya makanya jangan pelihara ular yang nggak bisa dihook. Kalian pelajari dulu karakternya gimana, baru kalian pelihara ular tersebut. Contohnya king cobra ini, dia itu nggak bisa dihook. Coba saya contohkan. Ketika dia dihook, dia kan seperti ini. Tuh, dia nggak akan mau untuk dia itu nemplok di hooknya gitu. Tuh, akan merosot terus dia. Jadi secara mau nggak mau, ya udah kita gunakan tangan gitu. Nah ini dia lebih bisa terkontrol jika seperti ini. Ini jangan ditiru ya tapi ya, karena hanya orang konyol yang bisa melakukan seperti ini, yang berani melakukan seperti ini. Jadi jangan ditiru. Nah jadi mau nggak mau ya kita handling seperti ini, biar si ularnya itu juga terhandle, terus bisa kita masukkan kembali ke kandangnya seperti itu. Tuh. Tapi jangan ditiru ya. Nah beda lagi kalau kita ngehook si viper ini. Kalau kita ngehook si viper, contohnya viper ini termasuk ular yang bisa dihook. Nah kalau kita hook, dia bakalan anteng. Terus mau diapa-apain juga dia bakal anteng di hooknya, karena emang pada dasarnya viper ini ular yang bisa dihook gitu. Jadi kalau untuk si pit viper sendiri, saya nggak pernah yang namanya handling tangan kosong, saya nggak pernah. Jadi otomatis ketika dia bisa dihook dan mau dihook, ya saya akan ngehook. Jadi saya nggak main-main juga terhadap ular berbisa. Kecuali kayak yang spesies king cobra atau cobra dan lain sebagainya itu kan nggak bisa dihook. Jadi mau nggak mau kita pakai tangan kosong. Seperti itu kawan-kawan. Oke. Jadi ini merupakan koleksi viper saya yang lain. Jadi ini ada Hypo 500 Puniceus, ini female ya. Ini CP 2023 dia menetas. Nah dia lagi minum tuh. Nah terus sebelahnya itu juga ada Trimeresurus Puniceus, tapi dia normal dan dia male atau jantan. Tuh mereka lagi minum. Terus yang itu yang paling dekat sama kameramen itu, dia ini Black Purpureum maculatus, tapi dia itu motifnya itu tiger gitu. Jadi tetap kita harus semprot semuanya biar dia minum. Tuh. Apakah dia mau minum? Jadi kita di sini sembari hujan-hujan ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ularnya senang. Ya nggak senang juga sih mereka, cuma ya sekalian mereka bisa minum di luar gitu.
Tuh, itu yang Zelo ini nggak bisa diem ya, jadi harus selalu dipegang menggunakan hook. Terus si Pulpo ini juga karakternya kayak gini, galaknya minta ampun. Tuh. Dia kalau saya lebih ngedekat lagi dia pasti strike. Makanya semprotannya pun saya pakainya kayak gini, biar kita itu jarak antara tangan kita yang nyemprot dengan ularnya itu enggak yang deket-deket banget loh, enggak kayak orang mau mati gitu ya. Jadi cukup seperti ini aja. Tuh, mereka pasti minum. Nah kalau kita tekan kayak gini, nah mereka akan kaget. Makanya untuk kasih minumnya itu ya secara pelan-pelan gini aja. Yang penting ularnya tuh minum kan dia kan. Tuh. Nah, kalau minum itu pasti di kepalanya ini, di venom gland-nya ini pasti kerak-kerak kayak gini. Venom gland itu di antara dua ini, ada otot nih, 1, 2. Itu pasti kayak berdenyut gitu kalau dia minum. Tuh kan, tuh kerak-kerak dia. Nah, terus ada beberapa ular saya yang lagi kawin gitu. Jadi kalau kawin itu tetap kita nggak boleh ganggu mereka. Walaupun di kandang mereka itu gak ada water dish atau apapun itu, tunggu sampai mereka selesai kawin, baru kalian bisa keluarin untuk ngasih mereka minum. Daripada mereka lagi asik-asik kawin, terus kalian ganggu buat ngasih minum kan kasihan juga. Nanti si jantannya itu udah gak mood gitu. Kayak kalau kalian lagi kawin diganggu gimana sih? Kan gak enak ya. Jadi sebisa mungkin yang lagi nganggur-nganggur gini aja, yang perawan-perawan gini aja yang kita keluarin. Ini nggak perawan sih. Oh nggak tahu deng, ini saya dapat dari teman saya juga, Kang Aming dari Soreang. Nah ini sebanya dia. Ini katanya udah siap kawin, tapi saya belum tahu dia udah proven apa belum. Belum saya tanyain juga. Ini udah gede banget ukurannya tuh. Perbandingan tangan saya. Galak dia, Purpo itu emang gitu karakternya. Jadi untuk pemberian minum, kalian tuh bisa tambahkan juga di airnya ini menggunakan probiotik. Tapi karena di sini juga lagi hujan, terus probiotik saya lagi nggak ada, makanya saya pakai air putih biasa. Tapi kalau memang kalian niat ngasih minum untuk membantu pencernaan mereka, maka di air semprotan air ini kalian berikan antibiotik sesuai takaran. Nanti di botol-botol antibiotiknya itu pasti ada takarannya untuk berapa liter itu berapa tetes. Nah, kalau probiotik itu kan mereka bakteri ya, bakteri baik yang akan membantu proses pencernaan di dalam tubuh sehingga memudahkan si ular ini untuk mencerna makanannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya sesimpel ini melihara viper. Tapi nggak simpel juga kalau dibandingkan dengan ular lain yang lebih simpel, ya nggak simpel. Tapi kalau dibandingkan dengan hewan peliharaan yang lain, ya mereka lebih simpel. Karena ya membersihkannya juga nggak sesering hewan lain. Terus ya perawatannya cuma gini. Kita nggak perlu menghandle, nggak perlu memegang-megang menggunakan tangan. Tapi cukup dijemur dan rendam saja seperti ini. Nah ini jatuh-jatuh ini kenapa ya? Tuh. Nah ini Haiko Demeris Ulysseus, warnanya bagus banget. Tuh. Warnanya kuning ngejreng ya. Oke, mungkin sekian aja video saya kali ini. Ya, di sini saya mau membagikan tips aja buat kalian gimana cara menjemur dan merendam dan menyemprot si viper ini dengan mudahnya dengan cara saya. Jadi ya ini cara saya. Jadi kalau mungkin kalian ada yang belum paham gimana cara treatment pada viper, ya kalian bisa tanyakan di kolom komen atau di IG saya dan yang lain juga. Saya open, saya welcome. Ya, jadi itu sekian dari saya video kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.